Jadi begini ya, kalau kita tadi bicara masalah energi nuklir, memang energi nuklir di Indonesia itu sangat strategis dan sangat seksi untuk dibicarakan. Jadi setiap kali orang bicara nuklir itu selalu saja pro kontra. Nah, tetapi sekarang ini sudah berubah. Karena apa? Karena kita sekarang mengalami dilema. Artinya apa? Satu sisi kita harus menumbuhkan ekonomi kita sebanyak 5,7%, tapi satu sisi kita harus punya energi yang bersih. Padahal energi kita sekarang kotor semua, emisinya besar dan juga tidak bisa dipakai untuk menjaga climate change kita. Sehingga kita harus memilih energi yang bersih, yang bagus, sehingga di situ nanti kita bisa menumbuhkan ekonomi kita dengan memakai green energy. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau misalkan kita bicara energi nuklir, pemanfaatannya di Indonesia ini memang sampai sekarang belum ada. Kenapa belum ada? Karena memang kebijakan sekarang ini baru kita improve, baru kita kembangkan. Seperti misalkan kita baru akan merevisi kebijakan energi nasional. Nah, itu juga akan ada di dalamnya itu energi nuklir. Bahwa sebelumnya nuklir sebagai pilihan terakhir, sekarang ini kita jadikan bahwa nuklir itu merupakan salah satu dari bauran energi kita, sehingga nuklir tidak lagi kita anaktirikan di kebijakan energi nasional itu. Terus kemudian di dalam kebijakan energi nasional itu juga tercantum bahwa tahun 2040 kita harus 8 gigawatt. Itu harus masuk grid ya, 8 gigawatt itu. Nah, betapa perubahannya sangat drastis, karena itulah maka kita sekarang lagi revisi CAN tersebut karena terkait dengan net zero emission, kemudian NDC, dan juga pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Nah, kalau bicara tadi bahwa sekarang ini juga kita sedang mengerjakan persiapan-persiapan regulasi ya. Regulasi itu kita persiapkan memang dalam rangka pembangunan PLTN ini tidak gampang. Banyak sekali regulasi yang disiapkan. Nah, itulah sekarang ini yang sekarang kita sedang gencar-gencarnya untuk siapkan berbagai persiapan dokumen dan juga regulasi dan juga ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Ya, jadi kita ini kalau misalkan dengan energi bersih menumbuhkan ekonomi kita ini pada tahun 2060 itu hanya akan memiliki energi itu sebesar sekitar 1.390 terawatt hours. Tidak cukup untuk menumbuhkan ekonomi kita yang memerlukan 2.200 terawatt hours. Jadi betapa kurangnya kita 600 terawatt hours paling tidak. Nah, itu akan kita tumbuhkan, akan kita sediakan dari mana? Nah, kalau sudah semua dimaksimalkan tidak bisa, itu hanya ketemu sekitar 1.390 terawatt hours, maka ya harus ada energi baru. Energi baru itu apa? Nah, energi baru kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi berarti kita harus memiliki energi yang bisa untuk mendorong industri. Nah, energi yang untuk bisa mendorong industri itu adalah energi yang handal, energi yang stabil, energi yang volatility rendah. Nah, energi volatility rendah itu apa? Itu adalah energi yang kalau ada gejolak harga, itu dia nggak ada gejolak. Ya, itu adalah energi yang akan kita pilih. Nah, karena itulah maka energi nuklir ini akan masuk. Karena apa? Hanya ada 3 energi di Indonesia itu yang bisa diandalkan untuk membangkitkan industri ya. Satu adalah energi dari batu bara. Kemudian yang kedua adalah energi hidro dari air, dan yang ketiga adalah geothermal. Nah, semuanya ini adalah kecil-kecil, nggak bisa menumbuhkan. Dan kalau kita mau besarkan ini batu bara, tapi batu bara itu pun sangat besar emisi untuk kotorin udara kita kan. Tapi kalau kita menuju net zero emission, maka batu bara itu sudah tidak boleh ada lagi. Harus ada energi green, energi yang bersih. Nah, karena itulah apa? Nuklir ini terpaksa harus masuk. Jadi nuklir ini sudah tidak bisa didikotomikan lagi. Jadi nuklir ini adalah suatu keniscayaan. Jadi kita nanti akan masuk era nuklir karena kebutuhan energi kita. Nah, kapan energi nuklir itu akan ada di Indonesia? Tadi sudah, sehingga kira-kira kalau perhitungan 8 gigawatt itu ada di tahun 2040, maka di tahun 2032 itu harus sudah ada 1 sampai 2 gigawatt. Ya, jadi itulah yang menjadi patokan kita untuk kapan nuklir itu bisa masuk Indonesia. Tahun 2032 kita nanti akan memiliki nuklir sebesar 1 sampai 2 gigawatt itu masuk grid.